Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Anak-anakku kelas 8 khususnya. Ayo kita belajar tentang punctum proximum atau disingkat PP, punctum remontum atau kita sebut PR. Di mana materi tersebut dipelajari pada bab cahaya dan alat optik. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan punctum proximum, punctum remontum? Nah, begini anak-anak, perhatikan tabel. Di sini ada keadaan akomodasi mata. Akomodasi minimum atau disebut atau saat tidak berakomodasi. Ini disebut titik jauh mata atau punctum remontum, disebut PR. Nah, ini otot relaksasi. Artinya apa? Lensa mata kita itu kalau misalkan otot siliar ini relaksasi, maka lensa mata pipih. Ini maksudnya apa? Titik di sini ini nih. Titik terjauh yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata. Ini posisi kita itu tidak terjadi akomodasi. Nah, disebut titik jauh punctum remontum. Nah, keadaan ototnya bagaimana? Otot siliarnya relaksasi dan lensa mata memipih. Sekarang yang ini, akomodasi maksimum itu maksudnya apa? Adalah titik terdekat yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata. Ini terjadi akomodasi maksimum dan disebut titik dekat atau punctum proximum. Ini ya. Atau kalau pada alat optik itu disebut SN. Nah, bagaimana keadaan otot siliar? Otot siliar kontraksi, lensa mata menebal. Nah, sekarang antara akomodasi minimum dan akomodasi maksimum, apakah tidak ada akomodasi? Ada akomodasi mata, tergantung dari jarak objeknya. Misalkan kita menyetir mobil ini ya, melihat benda di dekatnya sekitar 6 meter, maka terjadi akomodasi pada jarak 6 meter. Lah, otot siliarnya bagaimana? Menyesuaikan. Begitu. Nah, akomodasi maksimum, akomodasi minimum itu bagaimana kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Perhatikan, ini saya lihatkan dulu. Ini adalah proses akomodasi lensa mata pada jarak tertentu. Kalau jauh memipih, dekat mencembung. Perhatikan itu ya, akomodasi lensa mata, mencembung memipihnya lensa mata pada jarak tertentu. Nah, sekarang apa yang terjadi apabila lensa mata tidak berakomodasi? Pada saat apa? Misal saat kita melamun, ya, pandangannya itu jauh tak terhingga. Terasa capek atau tidak? Tidak, karena otot siliarnya relaksasi dan lensa mata memipih. Ini artinya mata tidak ada akomodasi atau tidak berakomodasi. Bisa kalian praktekkan ya. Kemudian apa yang terjadi apabila berakomodasi maksimum ya? Itu apabila lensa mata menebal ya, karena ini diatur oleh otot siliar berkontraksi. Ini apabila apa? Apabila sedang apa? Melihat jarak benda yang dekat, yang terdekat. Misal kita membaca, menggambar. Begitu ya. Ini terjadi akomodasi maksimum. Nah, coba kalian praktekkan. Kalau membaca, melihat dekat, kan terasa lelah ya, karena apa? Lensa mata menebal. Jadi di sini terjadi akomodasi maksimum, otot siliar berkontraksi, selanjutnya lensa mata menebal. Ini contohnya. Melihat HP ya, itu akomodasi maksimum.
bisa kalian praktekkan ya. Lensa mata menebal, kontraksi. Kalau otot siliar kontraksi, maka akan terasa lelah. Nah, ini karena kontraksi. Oke, yang berikutnya. Ada jarak titik dekat dan jarak titik jauh. Itu yang bagaimana? Kita lihat jenis mata. Kalau matanya normal atau emetropi, titik dekatnya 25 cm. Titik jauh tak terhingga. Sedangkan rabun jauh atau miopi, titik dekat atau punktum proksimumnya kurang dari 25 cm. Sedangkan titik jauh atau PR, punktum remontum tak hingga. Kurang dari tak hingga ya. Sedangkan rabun dekat atau hipermetropi, titik dekat atau punktum proksimumnya lebih dari 25 cm. Sedangkan titik jauhnya atau punktum remontum itu tak hingga. Untuk mata tua atau presbiopi, titik dekatnya atau punktum proksimumnya lebih dari 25 cm, titik jauhnya lebih dari tak hingga. Ini maksudnya apa? Misalkan ini mata normal, jarak terdekatnya yang mampu dilihat dengan jelas adalah 25 cm. Titik jauhnya tak terhingga. Maksudnya adalah sejauh apapun mata memandang, itu bisa melihat. Bermata normal itu bisa melihat benda yang sangat jauh. Ya. Jadi untuk mata normal bila melihat benda yang sangat jauh itu tidak jelas. Itu disebabkan kalau misalkan tidak jelas ya, itu disebabkan karena ukuran bendanya yang terlalu kecil. Jadi kalau mata normal ya, melihat dekat ya jelas, melihat jauh juga jelas. Misalkan tidak jelas, kalau melihat jauh itu karena ukuran bendanya yang terlalu kecil. Oke, untuk rabun jauh sekarang. Rabun jauh atau tidak bisa melihat benda yang jauh. Di sini titik dekatnya kurang dari 25 cm, titik jauhnya kurang dari tak hingga. Ini maksudnya apa? Adalah dengan jarak tertentu itu bisa melihat benda jauh dengan jelas. Misal melihat benda dengan jarak 1 meter. Maka penderita bisa melihat dengan jelas. Tetapi selebihnya sudah tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Rabun dekat. Ini rabun dekat ya. Rabun dekat titik dekatnya lebih dari 25 cm, titik jauhnya kurang dari tak hingga. Ini maksudnya apa? Nah ya. Misal ini ya, penderita titik dekatnya 50 cm diukur. Ya. Maka penderita ini tidak bisa melihat benda dengan jelas dengan jarak kurang dari 50 cm. Tetapi selebihnya dari 50 cm bisa melihat benda dengan jelas. Itu maksudnya ya. Nah, sekarang dengan bagaimana presbiopi? Kalau presbiopi ini mata tua. Kemampuan otot siliarnya untuk berakomodasi itu berkurang. Nah, kekontraksian otot-otot kalau sudah tua itu berkurang, termasuk otot siliar. Karena berkurang maka titik dekatnya lebih dari 25 cm dan titik jauhnya kurang dari tak hingga. Misal ya, PP titik dekatnya 50 cm. PR ya, titik jauh 2 meter. Jadi orang tersebut bisa melihat benda dengan jelas tanpa bantuan kacamata dengan jarak antara 50 cm sampai 2 meter. Misal jarak benda kurang dari 50 cm atau lebih dari 1 meter. Ini tidak bisa melihat dengan jelas, harus dibantu dengan kacamata. Oke. Demikian, sampai jumpa anak-anak tentang materi punktum proksimum dan punktum remontum. Terima kasih. Wassalamualaikum.